Halo sahabat Mekarsai yang berbahagia, salam sehat. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang eksistensi yuridis anggota, pengurus, pengawas, dan manajer di Koperasi Mekarsai. Kita akan membahas tema ini dengan narasumber istimewa. Kita hadirkan Pak Aryono Daud. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Salam sehat, salam sukses. Pak Aryono memiliki pengalaman pendidikan perkoperasian yang sangat luas, baik di tingkat daerah, nasional, hingga di tingkat Asia. Sebelum kita masuk ke tema tentang eksistensi yuridis ini, sejauh mana Pak Ar tentang koperasi sendiri ketika di masa pandemi ini berlangsung? Artinya apakah kemudian regulasi-regulasi yang ada pada kita juga mensupport adanya bagaimana menghadapi pandemi ini? Iya, terima kasih Pak Kris. Salam sehat untuk para anggota semua. Bicara mengenai pandemi ini sebenarnya termasuk kalau dalam istilah organisasi itu force majeure. Ya, force majeure. Kejadian luar biasa yang mungkin membuat kita terkejut. Dan tentu saja apa yang sudah kita persiapkan dalam menjalankan organisasi dalam bentuk perangkat-perangkat lunak, regulasi mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, standar operasional manajemen, termasuk standar prosedurnya itu harus menyesuaikan diri, suka tidak suka, mau tidak mau, karena organisasi harus berjalan, tapi regulasi dan operasional pelaksanaannya juga membutuhkan penyesuaian. Nah, lalu kita harus kembali ke dasarnya. Dasarnya adalah bahwa akuntabilitas anggota itu harus tetap dijamin. Jadi anggota harus tetap berdaulat. Maka tidak boleh menjalankan organisasi karena alasan force majeure kemudian regulasinya ditabrak. Maka yang menjadi penting kemudian adalah memilih atau mengambil pilihan-pilihan bagaimana pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengurus, pengawas, dan manajemen itu bisa dijalankan sesuai dengan amanat rapat anggota tanpa meninggalkan sedikit pun apa yang menjadi kedaulatan anggota. Dalam hal ini, apa yang memang harus diputuskan oleh anggota ya tidak boleh dilanggar begitu saja dengan alasan pandemi. Saya kira itu. Jadi yang berubah adalah hanya cara melaksanakannya dalam berbagai hal. Dan yang kemudian menjadi baru adalah beruntung bahwa jauh sebelum pandemi, kira-kira 1,5 tahun lah sebelum pandemi itu, kita sudah masuk ke proses digitalisasi. Sehingga hal-hal yang sifatnya fisik, pertemuan fisik itu bisa diselesaikan yang terkait hak dan kewajiban anggota, misalnya penarikan simpanan dan penggunaan simpanan, termasuk mengangsur dan sebagainya, bisa melalui proses-proses yang tidak harus ketemu secara fisik tapi bisa menggunakan perangkat. Nah, ini yang saya maksud baru dengan operasional SOP ya. Ada yang dipilih, cuman harus ada alatnya juga gitu ya. Untuk pelaksanaannya. Lalu yang kedua, ketika harus terpaksanya harus berada di antara anggota juga protokol kesehatan harus kita jalankan secara ketat, karena yang menjadi utama adalah keselamatan karena memang cukup sehat. Gitu. Artinya kalau kita melihat bahwa di era pandemi sendiri kita sebenarnya ada regulasi yang memang mendasari segala tindak tanduk atau segala hal terkait dengan penyelenggaraan koperasi sendiri. Tentunya ini mungkin banyak orang juga perlu memahami sebenarnya bagaimana sih Mekarsai ini tentang regulasi-regulasi yang ada di dalam Mekarsai sendiri. Artinya apakah
ini didasarkan oleh hanya keinginan orang per orang. Jadi regulasi ini hanya untuk diperuntukkan hanya untuk orang per orang, atau memang ya ini satu hal yang memang dibangun bersama dan untuk kepentingan anggota. Bagaimana itu Pak? Ya, kita bisa pilah begini ya, karena ketika kita sepakat untuk berkumpul, ini ada dua pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang pertama adalah orang yang berkumpul itu sendiri. Kemudian pihak yang kedua adalah orang yang mengorganisir perkumpulan itu. Artinya kalau secara umum koperasi itu memiliki modal, pengumpul modalnya kan para anggota. Kemudian yang menggunakan modal juga para anggota. Ya. Lalu yang mengelola juga sebagian dari anggota yang dipilih melalui rapat anggota. Tapi ketika terjadi perselisihan, maka negara harus hadir. Nah, di mana negara hadir, maka negara mengeluarkan undang-undang. Ya, ya. Lalu ada turunannya juga ada peraturan pemerintah. Kemudian ada turunan ke bawahnya itu peraturan menteri dan seterusnya. Nah, untuk setiap koperasi di manapun saja di negara ini itu ada namanya anggaran dasar. Nah, anggaran dasar inilah akad atau kesepakatan dua pihak sebenarnya, bahwa yang membentuk itu setuju dengan konsep-konsep tertentu dan model-model tertentu. Nah, kesepakatan itu disebut anggaran yang mendasar atau anggaran dasar. Tetapi supaya semua orang itu terwakili aspirasinya, maka tidak boleh aspirasi segelintir orang itu disepakati oleh banyak orang. Tadi ada kepentingan orang-orang tertentu, bukan semua harus sepakat. Nah, supaya semua harus sepakat, ada yang sifatnya umum atau general. Misalnya hak dan kewajiban anggota itu di seluruh dunia, mungkin tidak hanya di Indonesia, itu dituliskan dalam sebuah undang-undang. Hak anggota itu apa, kewajiban anggota itu apa, karena kalau masing-masing itu ingkar, itu nanti prosesnya adalah menjadi proses hukum. Di situ pemerintah terlibat di dalamnya. Ya, pemerintah harus hadir karena hadir di situ. Ya, termasuk hak dan kewajiban pengurus dan sebagainya ya, perangkat-perangkat organisasi yang ada di dalam itu mengatur itu gitu ya. Ada rapat-rapat, kemudian ada pengurus, ada pengawas. Itu di dalamnya. Jadi salah kalau mengatakan bahwa regulasi dalam satu koperasi itu hanya untuk kepentingan segelintir orang, itu menjadi salah, karena ini sebetulnya negara pun hadir dalam bentuk undang-undang nih untuk menjamin bahwa itu tidak ada kepentingan segelintir orang. Ya. Okay. Dan sebetulnya ini satu gambaran ya, artinya regulasi ini orang akan bertanya, artinya salah satunya apakah ini kapan regulasi ini harus dibuat? Atau kalau udah ada, apakah ini kemudian menjadi semacam kitab suci yang sifatnya tabu untuk direvisi, untuk dilihat kembali, atau memang ya ada perubahan-perubahan zaman yang memang harus bisa terakomodir dalam regulasi ini? Nah, ini yang menarik ya. Ketika rapat pertama kali pembentukan, itu setelah pelatihan-pelatihan mengenai dasar-dasar koperasi dan seterusnya, itu diakhiri dengan pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan menyepakati bahwa itulah yang akan dipakai sebagai panduan kerja anggaran dasar itu. Tetapi kemudian kontennya tentu saja hanya sesuai pada saat didirikan itu. Sesudah itu pasti harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi anggaran dasar itu bukan kitab suci yang merupakan sabda yang tidak berubah ya. Bukan, itu kesepakatan. Dan kesepakatan itu diperbarui sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saja mengenai kalau ada di dalamnya itu besaran simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau kemudian pada saat didirikan itu cukup dengan Rp2.000. Tapi itu anggota sadar bahwa itu ternyata lamban sekali pertumbuhan modal sendiri kalau simpanan wajibnya cuma 2.000.
Lalu disepakati di amandemen, anggota sepakat 20.000 ya sudah gitu loh. Ya, ya. Nah, latar belakangnya apa? Mengapa 20.000? Nah, itu yang menjadi pemahaman yang harus dipahami oleh semua yang mengambil keputusan. Ya. Jadi pada dasarnya, menurut saya paling bagus sih setiap tahun bisa diperbaiki itu anggaran dasar itu, minimum anggaran rumah tangganya, ya. Karena anggaran dasar itu hanya mencakup yang hal-hal yang mendasar saja. Kecuali kita mau mengubah apa namanya itu tujuan organisasi, kemudian dasar-dasar yang lain yang sifatnya mendasar, nah itu harus ada ketentuannya itu rapat anggota luar biasa. Oh, lebih anu Iya. ya. Artinya ditinggalkan secara Iya. khusus. Tapi kalau tidak menyangkut tujuan organisasi, misalnya tujuan organisasinya tidak diubah, hanya item misalnya masa kepengurusan atau yang lain-lain itu, saya pikir 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau bahkan pasal-pasal tertentu pun kalau dibutuhkan setiap tahun berubah, tidak masalah. Tapi prosesnya harus melalui rapat anggota. Ya. Ya. Ya, artinya kemudian tadi Pak Har sudah sebutkan ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada kemudian SOM dan SOP dan sebagainya. Itu sebetulnya secara tingkatan regulasi yang berlaku di Mekarsai itu, tingkatan regulasinya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau anggaran dasar itu biasanya hampir semua koperasi sama. Karena gitu. isinya tujuan, jumlah ya. pengurusan, masa bakti dan sebagainya, mungkin hampir seluruh koperasi sama. Tetapi kalau anggaran rumah tangga, apa yang mau spesifik diatur oleh Mekarsai misalnya, yaitu hanya yang dibutuhkan Mekarsai. Segala hal yang ada di dalamnya yang belum secara spesifik diatur, sekali lagi ya, diatur dan belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dieksekusi, harus diturunkan dalam bentuk panduan eksekusinya. Mulai dari anggaran rumah tangga, bahkan standar operasional manajemen dan SOP-nya. Nah, yang layak diperbaiki setiap tahun itu sebenarnya standar operasional manajemen, karena di dalamnya itu memuat 5 aspek ya, aspek pengelolaan aset, dana, dan termasuk organisasi. Jadi kalau misalnya kita kepingin tahun berapa itu susunan kepengurusannya tidak hanya 5, misalnya 7, karena dibutuhkan pekerjaan yang lebih banyak, yaitu di amandemen dulu kapan gitu, nggak masalah. Sesudah itu mulai berlaku, dan seterusnya. Termasuk misalnya kita mau menggunakan tahun depan ini misalnya SHU mau didistribusikan untuk apa misalnya. Itu diputuskan saat itu lalu dipakai untuk berlaku berikutnya, nggak masalah. Yang penting itu rapat anggota. Rapat anggota pasti ada syaratnya. Tetapi yang menjadi penting kemudian adalah bahwa perubahan-perubahan ini tidak karena keinginan beberapa orang. Nah, itu dia. Ya. Ini yang sekali lagi, kalau memang ini sebuah kebutuhan harus ada latar belakangnya. Melalui survei kah, melalui penelitian, melalui perbandingan dengan organisasi-organisasi lain, mengenai analisis mengenai kebijakan terbaru di bidang bisnis misalnya, sehingga membutuhkan perubahan-perubahan itu merupakan argumen yang menjadi dasar mengapa perubahan itu perlu. Nah, kenapa pengurus perlu memikirkan ini? Karena memang salah satu fungsi pengurus itu, salah satunya adalah menjadi fungsi penasehat dan fungsi wali. Maka memberikan nasihat kepada anggota, ini loh mestinya kita mesti ubah, ini loh mesti diubah karena kepentingannya adalah ini. Sekali lagi itu harus ada argumen-argumen yang logis, objektif, dan ya kalau perlu ilmiah lah kalau perlu ya. Bukan karena keinginan segelintir pengurus yang sedang menjabat lalu ini harus diubah. Ini karena ini berbahaya ya. Saya kira kemudian ketika perubahan-perubahan itu dilakukan, bagaimana ini menjadi sah untuk menjadi regulasi yang digunakan? Ini terutama bagaimana keterlibatan anggota? Ya, perubahan tertentu itu ada di dalam pasal yang nanti bisa dipelajari sebenarnya ya. Untuk rapat anggota khusus yang melakukan perubahan anggaran dasar, rapat anggota itu ada syarat. Syaratnya adalah harus quorum. Jadi kalau rapat anggota
khusus, ingat bukan rapat anggota tahunan tuh ya. Ya, ya. Karena rapat anggota tahunan itu hanya satu saja menurut Permenkop nomor 19 itu hanya menerima laporan pertanggungjawaban pengurus atau menolaknya. Ya. Kemudian menerima juga laporan hasil pengawasan. Tapi kalau untuk keputusan-keputusan mulai dari RAPB dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan organisasi itu dilaksanakan di akhir tahun untuk diberlakukan setahun ke depan. Oh. Nah, ini sekali lagi rapat anggota ini harus memenuhi quorum. Ya. Ya, jadi kalau quorumnya tidak terpenuhi ya nggak bisa. Nah, itu ada proses di dalam aturan rapat. Untuk menyelenggarakan rapat anggota khusus ini sendiri, itu apakah bisa sewaktu-waktu diselenggarakan atau periodik tahunan, atau memang bisa diputuskan sewaktu-waktu untuk diselenggarakan? Ya, mau 10 kali boleh kalau rapat anggota Oh, khusus. gitu? Tergantung isunya ya. Oh, gitu ya. Tergantung Ya. isunya, tapi minimum setahun sekali. Setahun sekali. Nah, minimum setahun sekali itu penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Dan ini sudah diselenggarakan di Koperasi Makassar. Sudah Desember lalu sudah. Ya, ya, oke. Lalu begini Pak Ar, ini supaya menjadi gambaran bersama juga, sebetulnya bagaimana sih peran regulasi ini dalam penyelenggaraan koperasi sendiri? Nah. Bisakah dianalogkan dengan hal lain? Karena ini seringkali menjadi satu yang sangat abstrak. Ya, menarik. Ya. Jadi gini, saya tadi menyebut di awal bahwa anggaran dasar itu sebenarnya sebuah akad ya. Ya. Akad itu janji bersama. Janji bersama bahwa ada dua pihak yang sepakat. Maka di dalam syarat keanggotaan itu ada satu klausul yang menyebut syarat menjadi anggota adalah menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, ya. Jadi kalau nggak menyetujui ya lebih baik tidak jadi anggota, begitu ya. Ya, ya. Menyetujui berarti melaksanakan apa yang menjadi syarat. Misalnya bersedia menyetorkan simpanan pokok, Ya. kemudian membayar simpanan wajib secara teratur dan sebagainya. Ya, ya. Nah, ini adalah kesepakatan. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dari didirikannya organisasi. Itu Ya, sebenarnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Karena kalau tidak diatur, maka perjalanannya untuk mencapai tujuan itu bisa kesasar. Ya. Nah, aturan-aturan itulah untuk menjamin. Kalau kita analogikan ya sama saja kalau kita melakukan perjalanan lah ya. Di jalan itu kan ada aturan juga ya. Ya, ya, ya. Yang kalau kita keluar dari rumah misalnya, kalau Ya. kita yang paling umum yang sifatnya etika saja ya. Kalau kita dari gang mau masuk ke jalan besar, kita mau nyelonong aja apa tuh nunggu orang yang di jalan besar itu selesai. Ya. Ini kan tujuannya untuk mengamankan dua pihak ya. Kita sendiri aman, orang lain juga Ya, tidak ya. terganggu. Betul. Ini sebenarnya untuk menghargai kepentingan bersama karena kita mau pakai sama-sama jalan ini. Karena kita tidak saling menghargai di jalan, mungkin kita bisa bermasalah gitu ya. Entah terjadi keributan atau apa. Ya, ya. Lalu ada lagi yang disepakati suka atau tidak suka nih, yang dimasukkan ke dalam undang-undang lalu lintas. Ya. Itulah rambu-rambu. Ya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, Ya. ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau gitu ya. Nah, sudah tahu kita di tempat tertentu lampu pun ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau gitu. Ya, Dan kita ya, tahu itu gitu ya. ya. Lalu apa yang terjadi ketika lampu merah itu misalnya hidup, kita berada di tempat tertentu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang kita perhatikan pertama adalah kita berhenti di tempat-tempat yang tepat atau tidak. Ada garis marka namanya Ya, gitu. ya. Kalau kita mau belok kanan kita berhenti di mana, kalau kita Ya. mau lurus berhenti di mana, kalau belok kiri mau berhenti di mana. Ya. Yang berikutnya lagi yang kita perhatikan adalah berapa lama lampu itu gitu. Ya. Apakah kita cukup begitu lampu itu merah kita langsung tancap gas? Ya. Ya. Kan supaya cepat kayak gitu kita nggak sabar seolah-olah lampu merah ini ganggu nih. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya di situ tujuannya adalah untuk mengatur tempat tertentu supaya semuanya selamat sampai di tujuan. Ya. Karena kalau masuk di tempat yang sama, katakanlah perempatan, Ya. semuanya mau duluan itu kacau balau. Ya. Mestinya kita bisa sampai di tempat itu sesuai dengan waktunya, tapi karena kemacetan di tempat tertentu, maka kita mungkin menjadi lebih lama.
Ya. Nah ini kan pikiran kita menjadi double nih gara-gara berkali-kali lampu merah saya jadi lebih lama. Sekarang kalau kita lewat banyak perapatan lalu macet semua, mana yang lebih lama? Ya, itu lebih Belum lagi ya. ketika kemacetan itu nanti terjadi gesekan dengan orang lain karena ada hak orang yang sama. Ya. Jadi yang menjadi penting kemudian sebuah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga itu untuk menjamin bahwa orang lain punya hak yang sama dengan saya. Ya. Jadi kita tahu persis kapan saya mendahulukan orang lain. Nah, ini pembelajaran menarik karena kemudian kita tidak menjadi egois supaya apa yang jadi kepentingan saya tersalurkan. Nah inilah regulasi bareng itu untuk menjamin tercapainya satu. Kalau kita analogikan ya itu kalau kita ikuti aturan lalu lintas ya selamat sampai di tujuan gitu ya. Tapi kalau kita lihat wah kita mesti muter-muter padahal lewat sini dekat, padahal di situ ada tanda larangan masuk jalan. Lah kalau kita nekat di situ mungkin tabrakan, mungkin ditilang polisi kan gitu. Kan ini menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau kita mau selamat ya ikuti aturan. Jadi aturan itu sebenarnya untuk menjamin keselamatan dan jaminan untuk sampai ke tujuan. Sama anggaran dasar sama itu. Juga anggaran dasar di koperasi juga sama ya. Ketika sekian banyak orang punya kebutuhan atau ketujuan untuk ada di dalam koperasi yang begitu beragam, tentunya tanpa regulasi bisa terjadi kacau balau. Ini yang jadi crowded, jadi kuncinya semacam itu. Lalu Pak Har, dalam regulasi di koperasi itu sebetulnya materi apa sih yang diaturnya? Apakah itu benar-benar sudah dipersiapkan dalam arti sebetulnya dalam hal apa saja sih regulasi itu diatur ini? Yang selama ini apakah juga terkait dengan organisasinya, terkait dengan umumnya bagaimana hak atau kewajiban anggota dan sebagainya, atau ada juga yang mengatur itu dengan pihak-pihak luar? Itu seperti apa Pak? Lengkap sebenarnya sih. Lengkap, iya. Jadi secara internal sebenarnya gini, koperasi itu ada 3 lingkaran yang beririsan ya. Lingkaran yang beririsan, orang yang sepakat menjadi anggota koperasi itu melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan modal bagi koperasinya. Jadi irisan lingkaran pertama itu penyedia modal. Yang kedua, kalau dia butuh modal, dia juga bisa memakai. Jadi dia pengguna juga, gitu ya. Tetapi kalau ini di dalam satu sistem harus ada yang mengatur. Lalu para anggota ini memilih di antara mereka orang yang mengelola organisasi. Ini yang seringkali disebut untuk anggota. Koperasi itu dibuat oleh anggota. Disiapkan dananya oleh anggota, yang menggunakan dananya juga oleh anggota, tapi yang mengelola organisasinya adalah anggota. Sehingga ini harus diatur semua, cara menyimpannya kapan dan sebagainya itu hak kewajibannya. Lalu cara mengelola organisasinya seperti apa, itu adalah hak pengelola. Jadi pengelola adalah orang di antara anggota yang dipilih. Nah ini kalau di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ada 2 terminologi pengelolaan ya. Jadi pertama pengurus adalah pengelola. Di pasal lain menyebutkan dalam pelaksanaannya pengurus dapat menunjuk pengelola. Ini beda. Pengelola yang pertama itu adalah mewakili anggota sebagai organizer. Pengelola yang kedua ini adalah manajer yang ditunjuk oleh pengurus. Ini yang dasarnya adalah perikatan. Nah, berarti semua pekerjaan-pekerjaan itu yang menyangkut kegiatan anggota juga diatur. Kemudian bagaimana kalau kita mau bekerja sama dengan pihak luar? Ada semua. Ada di situ. Iya, dana itu ditempatkan di mana dan sebagainya. Untuk kegiatan apa, menyangkut pihak luar boleh nggak dipakai untuk apa dan sebagainya. Ada semua diatur. Tuh. Oke, termasuk regulasi untuk, karena Mekarsai ini sendiri kan tidak hanya berdiri sendiri. Mekarsai ini juga dalam satu konteks jejaring. Nah itu sebenarnya seperti apa Pak Har? Artinya kemudian menjadi terregulasi dengan, apakah ini kemudian menjadi kesamaan regulasi atau kemudian menjadi satu hal yang mendirect koperasi Mekarsai ini untuk menjadi satu koperasi bersama yang diselenggarakan dengan baik terkait dengan jejaring. Jadi
begini sebenarnya. Ada struktur internal, ada struktur eksternal. Nah, internal itu kan ada pengurus, kemudian manajemen, kemudian ada pengawas. Eksternalnya, nah ini kalau di koperasi kredit itu ada pusat koperasi kredit. Yang mendirikan pusat koperasi kredit ini adalah koperasi-koperasi primer ini. Oke. Iya. Ya. Jadi koperasi-koperasi primer ini adalah anggota. Maka segala keputusan dan kebijakan ini ditentukan oleh rapat anggota para primer ini. Jadi ada nanti pengurus yang rapat setahun berapa kali, minimum 1 kali gitu ya, di tingkat Puskopdit itu untuk 3 hal. Yang pertama ya membuat rancangan atau program kerja dengan RAPBK-nya. Ya. Yang kedua itu memilih pengurus dan pengawasnya. Ya. Yang ketiga itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pengurus dan anggota koperasi di dalam jaringannya. Jadi di tingkat sekunder itu lebih kepada pelayanan untuk pendidikan. Walaupun ada sebagian dari SHU koperasi itu misalnya sekian persennya itu harus disetorkan ke dalam jaringan, ditempatkan di sana. Iya, karena tujuannya sebenarnya kan untuk membiayai organisasi yang kita bangun ya. Sama dengan kalau di primer itu kan ada SHU. Dari SHU itu kan ada disisihkan 20% untuk modal lembaga itu. Iya, dari semua hasil itu. Untuk apa? Supaya organisasi ini bisa melindungi juga aset anggota. Itu karena kalau anggota itu punya equity 20%, modal lembaganya itu 20%, maka lembaga ini bisa melindungi aset anggota kayak gitu. Sama kalau kita mendirikan juga kita wajib bertanggung jawab terhadap kelancaran organisasi pusat koperasi itu. Maka sebagian ya harus kita biayai. Dan ini terus terselenggara sampai tingkat nasional. Ya, sama. Nanti Puskopdit itu dari berbagai provinsi juga membentuk induk, namanya induk koperasi kredit. Ya sama, kasusnya seperti itu. Tapi itu lebih kepada advokasi kebijakan di tingkat nasional. Iya. Artinya juga regulasi yang selama ini berkembang di Mekarsai yang sebagai koperasi primer itu juga bisa kemudian mengacu pada konsep-konsep regulasi yang dikembangkan di tingkat nasional gitu ya. Iya. Jadi memang kalau bisa dibilang jejaring itu sebenarnya untuk saling melindungi ya. Iya, itu yang jadi sangat penting ya. Iya, karena kalau kita sendirian itu kayaknya ya capek juga ya hidup sendirian. Artinya menghadapi perubahan zaman, termasuk yang saya tanyakan di awal tadi. Bicara soal menghadapi pandemi itu, kalau itu permasalahan menjadi di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Itu ternyata juga di jejaring di tingkat Asia pun atau bahkan di tingkat dunia pun memikirkan konsep-konsep itu. Sebenarnya tidak ada itu. Yang paling kencang itu kalau di jaringan itu pembangunan SDM ya. Nah ini yang misalnya untuk kompetensi pengurus misalnya. Kalau kita cuma koperasi primer sendirian, kita nggak bisa ngelatih diri sendiri gitu ya. Maka sertifikasi untuk pelatihannya harus kita dapat di tingkat yang lebih tinggi. Betul. Sehingga koperasi ini berjalan dijamin aman karena orang-orang yang mengurusi di dalamnya itu punya kompetensi. Nah, membangun kompetensi ini nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Nah, ini saya kira yang paling penting di dalam jaringan sebenarnya itu. Baik Bahar, terima kasih ini. Satu pencerahan bagi kita semua bahwa sebenarnya regulasi dalam koperasi, khususnya di koperasi Mekarsai, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran SOM maupun SOP itu menjadi semacam koridor bersama dalam seluruh stakeholder. Artinya tadi ada anggota, kemudian ada pengurus, ada pengawas, ada manajemen atau ada juga manajer. Lalu bagaimana kemudian masing-masing ngambil peran di dalam penyelenggaraan koperasi ini menjadi satu hal yang kemudian menjadi pegangan lah untuk bagaimana berperan dan sebagainya. Hal ini juga akan membawa bagaimana sebuah koperasi kemudian berjalan dengan baik. Tentunya harus bagaimana regulasi yang ada itu bisa membawa koperasi ini
sesuai dengan aturan-aturan baik itu di tingkat jejaring sampai aturan-aturan yang memang dibangun oleh pemerintah untuk melindungi anggota. Ya. Terima kasih Pak Ar. Ini Ya, ada satu tambahan sebenarnya ya. Anggaran dasar ini merupakan sebagian kecil Ya. dari tata kelola koperasi kredit. Karena di dalam tata kelola koperasi kredit itu ada yang sifatnya eksternal. Ya. Berarti harus memenuhi semua ketentuan perundangan ya. Ya, 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 perundangan mengenai perkoperasian, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan sebagainya itu harus terpenuhi. Nah, yang internal itu yang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOM, SOP sampai peraturan-peraturan yang organik itu sifatnya ya. Ya, ya. Nah, yang ketiga itu tata kelola itu menyangkut SDM-nya. Jadi harus tata kelola individu. Ya. Jadi sebenarnya koperasi ini mengapa harus dibuat seperti itu? Adanya anggaran dasar rumah tangga ini harus menjamin tercapainya tujuan dibentuknya organisasi ini. Baik. Itu kata kuncinya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Ar untuk bincang-bincang kita kali ini. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Aryono Daud terkait dengan eksistensi yuridis tentang baik anggota, pengurus, pengawas, dan manajer di Koperasi Mekarsai. Sekian dari pembicaraan kita. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani. Salam sehat. Salam sehat.